Dalam sebuah rekaman waktu kunjungan ke sebuah wilayah, Gubernur Jawa Barat dipanggil dengan Pak Presiden. Namun atas ucapan itu, Deddy Mulyadi terlihat tidak berkenan. Dari respon kalimat, sikap maupun raut muka Gubernur Jawa Barat ini memperlihatkan ketidaksukaan. Padahal ajang kontestasi Pilpres juga masih sangat jauh lah. Masih 4,5 tahun. Nah, berpikir ke sana pasti juga nggak ada dalam benak Deddy Mulyadi. Nah, sepertinya ini perkara etis dan tidak etis itu saja. Lu mau bagaimanapun, Prabowo juga ketua umum partai di mana Deddy Mulyadi tercatat sebagai kader. Nah, di sisi lain, dukungan pada Prabowo untuk lanjut 2 periode kan sudah mulai muncul. Bukan saja dari keputusan internal Gerindra, setidaknya PAN maupun Golkar sudah menyatakan sikap akan bertahan di koalisi. Memang bila melihat situasi sekarang, tidak akan menguntungkan Deddy Mulyadi sendiri. Dia akan fokus sebagai jabatan gubernur di Jawa Barat dan sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Barat. Dia mesti menjauhkan diri, kepopulerannya dianggap bertujuan buat perebutan jabatan presiden harus dialihkan. Nggak ke sana arahnya. Selain itu, politisi Gerindra itu masih harus banyak belajar. Bagaimana menyerap aspirasi, memperjuangkan hingga meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat. Sejauh ini bila mau mencermati loh, sepak terjang pria asli Sunda itu makin dikenal luas. Jelas ini modal penting, paling tidak buat mengulang jabatan gubernur untuk 2 periode. Lu jarang kita temui politisi maupun kepala daerah yang berkenan rutin dekat dengan rakyat, mendengar aspirasi mereka. Lu kayaknya kecil kemungkinan 5 tahun mendatang kita melihat Deddy versus Prabowo Pilpres dah. Kekuatan Prabowo secara politik diperkirakan akan tetap sama bila pemerintahan berjalan normal. Hanya Om Begawan sendiri tidak bisa menilai secara objektif. Masa depan pemerintahan kayak apa saya belum tahu ini. Baru 6 bulan aja udah kayak gini loh. Sebab pemerintahan Prabowo Gibran baru 7 bulan lah berjalan, bukan 6 bulan. Terlalu dini memberi penilaian. Hanya saja dalam berbagai aspek yang dirasakan rakyat itu mungkin makin menyiksa. Baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, soal keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan banyak sektor lain. Yang terlihat positif atau keberhasilan kepemimpinan Prabowo ya hanya soal swasembada beras. Ingat loh, bukan swasembada pangan loh. Hanya beras. Kenyataannya memang komoditi beras saja yang di stoknya melimpah. Sementara komoditi lain harus dilihat lagi. Nah, ini kembali soal panggilan Pak Presiden pada Gubernur Jawa Barat ini. Nah, oleh warganya setidaknya jadi isu yang menarik untuk dicermati. Akankah banyak warga Jawa Barat yang merasa sosok Deddy Mulyadi layak buat menggantikan Prabowo? Lu politik di Indonesia itu sulit ditebak, diprediksi, diperkirakan. Karena tiap hari berkembang dengan dinamis. Dan sayangnya politik di Indonesia itu, kalau ada orang yang moncer sejak dini muncul, akan dihabisin oleh lawan-lawan politiknya. Sehingga dia akan hancur ketika mendekati Pilpres. Ini yang harus dipikirkan oleh Deddy Mulyadi. Bisa jadi di masa-masa yang akan datang, tiba-tiba sapaan Pak Presiden kembali muncul. Perhatian maupun aspirasi warga di luar Jabar, melihat berbagai kebijakan Deddy Mulyadi, itu memang solusi. Warga di provinsi lain gregetan dengan kepala daerahnya, yang cara memimpinnya tidak seaspiratif. Tapi Kang Deddy sendiri pasti akan melarang panggilan-panggilan kayak begitu. Lo gimana? Wong dia ya gubernur. Lalu partai di mana dia berada itu Gerindra atau anak buahnya Pak Prabowo. Dia tidak mau menyakiti secara etika kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Meskipun itu sebutannya dari orang lain, maka dia menolak. Secara internal banyak petinggi Gerindra sebenarnya tidak nyaman ada ketenaran bekas Bupati Purwakarta itu. Betul. Ini politik, Bung. Mungkin diukur dari sisi popularitas, Deddy Mulyadi bisa menempati posisi paling tinggi dibandingkan politisi-politisi yang lain di seluruh Indonesia ini. Sangat mungkin mengalahkan Gibran, bahkan presiden sekalipun. Ditambah kemunculan Kang Deddy Mulyadi di tengah situasi bangsa dan global yang semerawut begini ini. Dia akan lebih moncer. Percayalah, dukungan besar atas berbagai kebijakan di tingkat lokal itu menenggelamkan apa yang sedang dikerjakan oleh Prabowo. Meski ranah kebijakannya berbeda. Sangat lokal di level provinsi. Tapi progres yang ditunjukkan Kang Deddy jauh lebih signifikan dampaknya.
Ini kadang-kadang Begawan dituduh, wah kok memuji-muji Kang Demul toh, kok nggak memuji-muji partai yang biasanya didukung Begawan. Saya objektif aja. Kalau memang kinerja progresnya Deddy Mulyadi bagus, saya support, saya dukung, saya sebarkan. Untuk apa? Agar mereka yang melihat, politisi yang melihat, partai politik yang menyaksikan bisa mencontoh, menjadi inspiratif. Lihat saja di berbagai medsos kepala daerah selain Jawa Barat. Atau di channel YouTube-nya Kang Deddy. Orang luar Jawa Barat mengapresiasi inovasi-inovasi yang dihasilkan. Lah kegelisahan rakyat di luar Jabar dan juga kebijakan Kang Demul yang pas, tepat, dan signifikan di Jawa Barat. Mulai menjadi epicentrum politis. Selain berdampak ke Gerindra, kemunculan Kang Demul itu bikin tidak tenang keluarga Jokowi juga ini. Sampai sekarang memang kita belum pernah melihat ada sambungan antara keluarga Jokowi dengan keluarga Deddy Mulyadi. Kayaknya antar dua orang itu ketemuannya 1-2 kali saja. Dan andai kata kita mau feedback, nengok ke belakang. Selama perjalanan politik Jokowi sebagai presiden, jarang kok mengangkat keberhasilan kepala daerah. Ya mungkin karena periode 2019-2024, Deddy Mulyadi menjadi wakil rakyat. Tapi pada tahun 2014 sampai 2019, Deddy Mulyadi masih sebagai Bupati Purwakarta. Apakah waktu itu Jokowi ngerti? Ada seorang calon pemimpin yang berpotensi bakal menghadang kepentingan politiknya di masa depan. Ya entahlah. Ini kan hanya opini yang Begawan. Lu Gibran sendiri pernah memuji kebijakan Gubernur Jawa Barat loh. Di sebuah acara di Medan. Entah apa maksudnya. Dia bercerita soal bagaimana penanganan anak-anak bandel yang dikirim ke Barat. Gibran juga sempat berkunjung ke Jawa Barat. Boh ketemu apa ora sama Kang Demul. Ya apa memang disengaja? Tidakkah seorang wapres yang berkunjung ke sebuah daerah, minimal gubernur dan bupati atau wali kota mesti menemaninya, nggak mau menemui terlebih dahulu, ya mungkin begitu. Lupa tak cari informasinya, wakil presiden itu sebenarnya 4 kali loh berkunjung ke Jawa Barat. Akhir tahun lalu, sewaktu kunjungan ke Sipan libur Nataru di Karawang itu, salah satu yang dipantau adalah stasiun kereta cepat Wus. Di situ plus gak ada Kang Deddy sama sekali. Lawang stafnya gak ada begitu banyak. Pas Maret 2 bulan yang lalu ke Sukabumi melihat penanganan banjir. Dia disertai Kepala BNPB, Kepala Basarnas serta Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto itu. Lu kayaknya gubernur kalau nggak salah pas tidak ke puncak melihat sumber banjir yang kemudian menutup dan merobohkan wahana di Hipix. Itu seingatku loh. Lalu minggu kemarin mengunjungi ke Vaskes tingkat dasar itu. Di Jatiasi Bekasi sama Mekar Mukti Cikarang. Dan terakhir di Indramayu ke 7 titik diantaranya ke pasar tradisional. Sing ngancani si artis. Namun dia juga bupati itu Mas Lukman Hakim. Cah gandeng yang duit deke itu. Bayangkan. Atau coba sama-sama kita resapi. Kenapa tidak sekalipun gubernur diminta menemani Gibran sama protokol Istana Wapres? Mungkinkah ada permintaan istana pada gubernur? Lantas Deddy menolaknya? Nggak tahu saya. Kayaknya bukan karakter dia ambil sikap begitu. Bisa jadi dari sekretaris Wapres memang tidak mengundang, sehingga Kang Demul tidak menemani. Apakah ini sesuatu yang wajar dan normal? Menurutku enggak. Apa di saat bersamaan memang gubernur ada acara? Secara hierarki loh, bila ada presiden, wakil presiden, menteri berkunjung ke sebuah daerah, acara gubernur bakal ditunda, diganti hari yang lain. Atau didelegasikan pada kepala dinas. Arti ini memang kesengajaan yang disetting sama pihak istana wakil presiden. Di sini genah berbau strategi politik ini. Loh ini Begawan boleh dong mengopinikan seperti itu supaya masyarakat juga paham cara mendeteksi, mengkalkulasi sebuah politik di Indonesia ini harus begitu itu. Yang memang lagi disiapkan Gibran buat menggoyang dukungan terhadap Deddy Mulyadi. Mungkin. Wah berarti ini positioning Deddy Mulyadi sekarang mau tidak mau lagi dipertimbangkan para kompetitornya. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar.